Bab 3281-3285. Seperti Tian Yuan, dia benar-benar menjadi sesepuh kehormatan. Murid Akademi Tiandao, Akademi Terowongan, dan Akademi Kemanusiaan dapat memiliki kekuatan untuk hidup dan membunuh. Ada jurang pemisah yang besar antara Raja dan Tuhan. Di surga ketujuh ini, siapapun yang mencapai level pemimpin dunia bisa menjadi tamu kekuatan kelas 2. Adapun untuk mencapai tuannya, itulah karakter langit dan bumi yang riang. Siapa yang tidak iri dengan orang seperti itu? Mereka, kerajaan Ratu Dunia, berada jauh dari orang suci dunia dan hampir memiliki pintu masuk. Hanya ketika Anda memasuki alam dunia suci dan menjadi murid Akademi Tiandao atau Akademi Terowongan, Anda dapat berdiri berpijak di Akademi Tripod Giok. Seluruh surga ketujuh dibagi menjadi 45 domain. Wilayah Donghua adalah salah satu dari 7 wilayah timur, dengan 4 pasukan kelas 1 sekunder di wilayah tersebut. Setidaknya ada lebih dari selusin pasukan kelas 2 di 7 wilayah timur. Hanya ada 2 pasukan kelas 1, Huangge dan Tianlou. Melihat seluruh langit ketujuh, ada hampir 100 kekuatan kelas 2. Tapi hanya ada 8 pasukan kelas 1. Ini saja sudah cukup bagi mereka untuk merasa malu. Kesenjangannya terlalu besar. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan. 6 alam batas berada di luar belenggu mereka sendiri. Ranah dominan adalah karakter yang bisa menjelajahi dunia. Dalam kekuatan kelas 1, level dominan, itulah yang sangat kuat. Nyatanya, dengan perbandingan ini, jarak antara surga ke-9 dan surga ke-7 terlalu besar. Tapi untuk ini, kita tidak bisa menyalahkan Di Yuan atas ketidakmampuannya. Kaisar Yuan sendiri, gelar Kaisar tingkat. Paviliun Kaisar Yuan di bawah komandonya juga merupakan tingkat kekuatan kelas 1. Namun, dia diserang oleh Mu King Yuyin, dan kekuatannya sangat rusak. Akibatnya, dia harus menelan kultivasi orang-orang di Paviliun Yuan Kekaisaran dan memulihkan beberapa tubuh. Dia telah merencanakan untuk memulihkan keadaannya, tetapi dia masih menjadi penguasa surga ke-9. Tapi Mu Yun membunuhnya saat ini. Penurunan kekuatan Paviliun di Yuan terlalu serius. Selain itu, selama jutaan tahun terakhir, orang telah mendung dan menyebut diri mereka sebagai surga ke-9, dan tidak ada batasan di surga ke-9. Ini yang terburuk. Dan siapa yang melakukannya? Kaisar Yuan tidak tahu sampai dia meninggal. Namun, surga ke-9 tidak begitu lemah. Setidaknya dalam perbandingan kekuatan teratas, itu melonjak. Kaisar kuno Yinfu dan Kaisar kuno Yang Tian di wilayah Yin Yang. Paviliun Tianji di Gunung Yuanshan lahir. Sol Ye Dewa kuno jiwa yang memurnikan lembah hantu. Dewa Tibet kuno dari kuil Tibet. Dewa lembah bawah dari jurang bawah. Dan Kaisar kuno tak berujung di wilayah laut berdarah dan Kaisar kuno tanpa sungai di pegunungan kuno. Orang-orang ini lahir satu demi satu, menduduki semua wilayah surga ke-9, menerima murid secara luas, dan mulai memulihkan kejayaan zaman kuno dan zaman kuno. Selain itu, Cloud Hall yang didominasi oleh King Emperor dan Arai Emperor juga berkembang pesat. Hanya keberadaan Kaisar dan Dewa ini, surga ke-9, setelah tembok pembatas dibuka dan diketahui oleh 8 surga lainnya, adalah tingkat terkuat. Namun, di antara pembukaan tembok batas, tidak ada yang tahu berapa banyak ahli seni bela diri yang akan muncul di batas surga ke-9. Namun, tidak ada keraguan bahwa surga ke-9 tidak lagi menjadi era Di Yuan, melainkan era dewa dan kaisar sejati. Tapi sekarang Mu Yun tidak peduli tentang ini. Bukannya aku tidak mau peduli, tapi, aku sekarat. Apakah Anda peduli tentang ini? Di tangan Dai Peng, sepasang palu meteor, yang ketakutan oleh angin, langsung menghantam. Dengan keras, Mu Yun hampir menyingkirkan pedang. King Feng-nya, ranah kaisar, sangat kuat. Dai Peng memukul dengan seluruh kekuatannya, dan Mu Yun merasa tangannya terlepas. Bagi seorang pendekar pedang, hal seperti itu hampir mustahil. Pada saat ini, Mu Yun bernafas. Dai Peng berkata perlahan, "Saudaraku Mu Yun, dalam analisis terakhir, kami tidak memiliki keluhan dan kebencian. Seharusnya aku tidak membunuhmu, tapi aku terpaksa melakukannya. Jika kamu punya teman dan keluarga, kamu bisa mempercayakannya padaku. Aku akan memperlakukan mereka dengan baik." Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. "Berbaik hatilah pada mereka. Apakah kamu akan membunuh mereka?" Mu Yun mencibir, "Yah, Xie Qing dan Meng Zui adalah teman dan keluargaku. Kamu hanya punya satu pot kali ini.
Jangan takut balas dendam. Dai Peng sekarang menatap Mu Yun. Adik laki-laki Mu Yun, aku tulus. Aku malu membunuhmu, tetapi jika kamu tidak melakukannya untuk dirimu sendiri, surga akan membunuhmu. Aku akan menjagamu jika kamu mempercayakanku. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Baiklah, nama ayah saya adalah Mu Qingyu, dan nama ibu saya adalah Ye Yuxi. Saya tidak tahu di mana ayah saya, tetapi ibu saya ada di surga ke-9. Jika Anda mau, tolong beritahu mereka di masa depan bahwa saya dibunuh olehmu dan biarkan mereka berduka. Anakku tidak berbakti. Apakah kamu bercanda? Aku mengatakan yang sebenarnya. Dai Peng mengepalkan telapak tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, mati. Mu Yun memiringkan mulutnya. Aku mengatakan yang sebenarnya karena kamu begitu tulus. Jika kamu tidak percaya, salahkan aku. Pedang Ham. King Feng bersinar saat ini. Pedang Dao Daoqi mengembun, dan ada pola pedang di permukaan tubuh Mu Yun. Penempaan tubuh pedang kedua. Pedang King Feng sekarang bersinar lagi. Tidak semudah itu membunuhku. Satu pedang menjadi dua. Dalam sekejap, pedang Qi meraung. Pedang Qi tiba-tiba berubah menjadi dua saat mendekati Dai Peng. Dai Peng. Boom! Suara ledakan terdengar saat ini. Dai Peng mundur dan wajahnya berubah. Sungguh ilmu pedang yang kuat. Ada yang lebih kuat. Mu Yun sekarang mengeluarkan pedangnya. Saat ini, Mu Yun mungkin telah melihat sesuatu di dalam hatinya. Ranah Ji Huang sangat kuat. Pedang barusan akan terbunuh jika berada di tahap selanjutnya dari Raja Dunia. Pertama, tidak mungkin untuk bereaksi. Kedua, tidak mungkin menolak reaksi. Tapi Dai Peng melawan. Bereaksi dan melawan dalam sekejap. Sangat tidak mungkin bagi Raja Dunia untuk memiliki daya tanggap dan kemampuan mengatasi seperti itu. Pada saat ini, di permukaan tubuh Dai Peng, muncul lapisan pembatas yang menutupi bagian luar tubuhnya. Ini adalah simbol dari hari-hari awal Kaisar. Keluar, sebuah kata untuk diminum, membunuh. Palu kembar Dai Peng langsung melepaskan kekuatan batas yang ganas dan menabrak Mu Yun. Saat ini, 3 rumah sudah runtuh. Wajah Mu Yun menjadi suram. 2 pedang dalam 1. Pedang bisa membunuh Dai Peng lebih cepat. Saat ini, Dai Peng mengangkat palu gandanya dan langsung memukulnya. Pada saat ini, kedua pedang Qi tiba-tiba menyatu menjadi pedang dan membunuh Dai Peng. Bang! Saat ini, palu ganda Dai Peng mengalami penyimpangan. Dia tidak menyangka bahwa pedang Qi Mu Yun tidak hanya dapat dibagi menjadi 2, tetapi juga menjadi satu-satunya. Dia harus bisa menilai Raja Umum Dunia. Tapi kali ini, saya tidak menghakimi. Ada kepulan. Darah mengalir di lengan. Dai Peng mendengus dan bergegas pergi. Tepat pada saat ini, beberapa orang sedang bertempur di area seluas 3 loteng. Jaraknya sangat pendek sehingga keuntungan dan kerugian instan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Pedang tiang ganda. Dalam sekejap, pedang Qi berkumpul kembali. Kali ini, Mu Yun tidak melepaskan pedang Qi, tetapi langsung mendesak. Pedang Qi, yang melekat pada pedang panjang dan membunuh Dai Peng dalam sekejap. Mati. Melihat Mu Yun berani mendekati dirinya sendiri saat dia terluka ringan. Dai Peng mendengus dan memukulnya dengan palu. Kali ini, dia tidak menggandakan palu untuk mencegah Mu Yun berbuat curang. Tidak ada penipuan kali ini. Mu Yun mencibir saat ini. Pedang, dentang, langsung ditebang. Bang! Bumi bergemuruh dan bergetar. Dai Peng merasa tubuhnya seperti hancur berantakan. Rasa sakit memenuhi seluruh tubuh. Baru saja, napas dingin menutupinya. 9 telapak tangan suci. Rumus 10.000 yuan kembali ke surga, volume 1, tipe 2, telapak tangan suci 9 pintu. Pintu terlarang dari 9 gapura langsung dihancurkan pada saat ini. Mata Dai Peng ketakutan saat ini. Kekuasaan, dilarang. Kakak bela diri Dai Peng, keluarga apa yang kamu miliki? Apakah kamu membutuhkan aku untuk menjagamu? Suara dingin terdengar di atas kepala Dai Peng. Pada masa awal Kaisar, saya mungkin mengerti bahwa pakaian melindungi tubuh. Mu Yun memandang Dai Peng dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, kakak senior Dai Peng, karena telah membantuku melangkah ke jalan Kaisar. Lebih cepat, tawa jatuh dan Mu Yun memotongnya dengan pedang. Mata Dai Peng terbuka lebar saat ini. Dia meninggal. Mati. Mengapa? Mu Yun akan mati. Dia sudah mati, tapi selanjutnya. Meninggal begitu mendadak. Bisakah orang seperti Mu Yun melakukannya di tahap akhir Raja Dunia dan tahap awal pembunuhan Kaisar Dunia?
Kenapa kau begitu sial bertemu pria seperti itu? Jika kamu ingin membunuhku, apakah kamu memenuhi syarat? Xie Qing meraung saat ini. Aku akan membunuhmu. Di depan Xie Qing, napas keras dilepaskan pada saat ini. Pada saat ini, orang merasa seolah-olah Xie Qing telah menjadi cahaya pedang hijau. Cahaya pedang bukanlah cahaya pedang yang sebenarnya. Itu roh naga. Ah! Jeritan terdengar saat ini. Tubuh Lou setengah terpotong sepanjang hidupnya. Di antara gigitan Xie Qing, darah menyembur. Mu Yun melihat pemandangan ini dan langsung bergegas keluar. Manfaatkan penyakit Anda dan bunuh Anda. Bersenandung. Ini hanya sesaat. Mu Yun merasakan nafas yang sangat berbahaya dan bergegas ke dirinya sendiri. Mundur. Jika Anda tidak mundur, Anda akan mati. Pada saat ini, sosok Mu Yun mundur pada saat ini. Sudah terlambat. Nafas yang kuat datang pada saat ini. Tenda pedang menembus dada Mu Yun dan datang dari tusukan miring. Jika Mu Yun tidak bereaksi dan bersembunyi sedikit, pedang itu akan langsung mengatakan bahwa tubuhnya menembus. Namun meski begitu, masih ada garis darah di bagian dada. Darah meledak dalam sekejap, dan pedang Qi terlibat dalam tubuh Mu Yun, mengaduk kekuatan batas dalam tubuh Mu Yun, dan alirannya terhalang. His! Tarik nafas dan tetesan keringat berkumpul di area Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke dalam kegelapan dengan sedikit ketenangan di matanya. Sebuah sosok datang perlahan. Sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Seorang pria muda, berpakaian hitam, menatap Mu Yun dengan tatapan tajam. Yang lainnya, Mu Yun menatap pemuda itu dengan tatapan dingin. Kamu seharusnya lebih kuat dari Dai Peng. Adapun serangan diam-diam pada murid Realem King saya. Pria muda itu tersenyum. Di Xiali Chongshan, periode tengah Ji Huang, 3 kakak laki-laki mengatakan bahwa Dai Peng dan mereka dapat berhasil. Saya hanya backhand, untuk berjaga-jaga. Tampaknya jika masih muncul. Mendengar ini, Mu Yun tampak kedinginan. Jika kamu tidak sendiri, kamu tidak sendiri. Kenapa terus bersembunyi? Bersenandung. Kekosongan terbelah dan sosok keluar langsung saat ini. Tujuannya adalah Xie Qing. Bersenandung. Pada saat ini, di permukaan tubuh Xie Qing, baju besi hijau mengembun dan nafas yang keras dilepaskan. Bang! Pria itu langsung meninju. Sosok Xie Qing mundur, menabrak dinding di belakangnya dan jatuh. Mardan! Xie Qinglang berdiri dengan canggung dan memarahi, apakah itu di tengah kaisar dunia? Itu benar. Pria lain keluar saat ini. Maaf, Sumo Ying. Mereka sekarang, satu di depan yang lain. Pada saat yang sama, sosok Meng Zui mengalami kemunduran. Ren Ze, yang bertarung dengannya, juga kehabisan nafas saat ini. Apakah ini mendiang Raja Dunia? Mengapa begitu sulit? Melihat Dai Peng sudah mati, kehidupan Lou tidak berbeda dengan kematian saat ini. Ren Ze ketakutan. Untungnya, itu bukan dia. Menghadapi Mu Yun dan Xie Qing. Kalau tidak, itu mungkin sudah berakhir. Sepertinya benar untuk meninggalkan kita. Sumo Ying berkata dengan samar, ayo kita lakukan. Sudah cukup lama. Ya, dalam sekejap, momentum di dalam diri mereka meningkat. Berani sekali. Dengungan dingin terdengar saat ini. Wajah Li Chongshan dan Sumo Ying, yang baru saja tenang dan tenang, tiba-tiba berubah. Sua-sua. Hampir seketika, mereka ingin melarikan diri. Namun, dalam kekosongan, dua sosok tertangkap mati saat ini, tulang mereka patah sedikit demi sedikit, dan ada lebih dari satu jeritan. Pada saat ini, susunan di luar 3 loteng runtuh pada saat ini. Beberapa tokoh datang satu per satu. Perhatian orang-orang tertarik pada saat ini. Banyak murid di loteng keluar satu demi satu. Melihat runtuhnya loteng Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui, beberapa orang berbisik. Mu Yun merasa lega saat ini. Sepertinya, penatua dari rumah sakit kemanusiaan. Di rumah sakit kemanusiaan, para murid dilarang saling bunuh. Kalian berdua, pria parubaya pertama berhenti dan berkata, Li Chongshan dan Sumo Ying sangat berani. Di tengah kaisar dunia, mereka ingin membantai murid-murid Raja Dunia selanjutnya di sini. Li Chongshan dan Sumo Ying tampak ketakutan saat ini. Ketika mereka melihat sosok itu, mereka tampak kejam. Boom! 2 ledakan dahsyat terdengar saat ini. Ledakan diri. Mereka memilih ledakan diri. Deru kekerasan berfluktuasi dan menyapu. Rumah-rumah runtuh. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Lebih baik mati daripada ditangkap dan disiksa hidup-hidup. Takut ditanya siapa di belakangnya. Pria parubaya,
saat ini, melihat reruntuhan. Namun, kali ini wajah pria parubaya itu menunjukkan ekspresi menangis dan tertawa. Xie Qing, menyeret Lou yang setengah mati sepanjang hidupnya, menahan akibat dari ledakan itu untuk dirinya sendiri. Mu Yun dan Meng Zui bahkan merebut Ren Ze dan menahan kekuatan ledakan diri di tengah dua kaisar dunia. Ketiga pria ini, seorang pria parubaya, mengenakan jubah, sekarang membawa beberapa orang ke reruntuhan. Apakah kamu baik-baik saja? Dengan sedikit induksi, pria itu mengetahui nama ketiga orang itu. Mu Yun, Xie Qing, Meng Zui. Token murid Akademi Yuding bukanlah hiasan. Hampir mati. Xie Qing saat ini, dengan meremehkan nyawa Lou, langsung membuangnya. Penatua, sebagai murid dari rumah sakit kemanusiaan, itu terlalu tidak aman. Tanpa diduga, Kaisar Dunia ingin membunuh kita di malam hari. Jika bukan karena kehidupan keras saudara kita, itu akan berakhir kali ini. Mendengar ini, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka seseorang memiliki hati yang membunuh. Jangan khawatir, saya akan memeriksanya dengan hati-hati kali ini. Semua orang sudah mati. Jangan periksa. Xie Qing berkata sambil tersenyum, tetua, kami tahu siapa itu. Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan dari asosiasi tiga orang mengirim mereka. Pergi dan tangkap mereka secara langsung. Kata-kata Xie Qing jatuh, dan ada keheningan di sekitar. Orang ini terlalu langsung. Di tempat umum seperti itu, sebutkan nama Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan. Pria parubaya itu juga terpana saat ini. Kau yakin itu mereka? Oke, Xie Qing berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin menyelidiki hal semacam ini, kamu harus berbicara tentang bukti, tapi bukti. Jika saya melakukan hal seperti itu, saya akan tahu bahwa jika terungkap, saya akan dihukum berat oleh rumah sakit kemanusiaan, jadi saya akan menyapu ekor saya. Tidak jelas bahwa di tengah dua alam, jika kamu mengatakan ledakan diri, kamu akan meledakkan diri. Pria parubaya itu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Panggil Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan. Pria parubaya itu. Saat ini, Xie Qing tersenyum dan mengedipkan mata pada Mu Yun. Pada saat ini, Xie Qing mendatangi pria parubaya itu, tersenyum dan berkata, tetua, Anda memiliki kekuatan yang besar. Bisakah Anda mengeksekusi murid-murid ratu? Lagi pula, tidak mudah untuk mengolah ini. Saya khawatir rumah sakit kemanusiaan tidak akan menyerah. Jangan sombong. Minuman dingin terdengar saat ini. Di belakang pria parubaya itu, sosok cantik keluar. Wanita itu, mengenakan gaun hitam dan dibalut dengan postur yang indah, maju ke depan. Di bawah malam yang gelap, kulitnya putih dan kulitnya agak dingin. Kecantikan. Xie Qing berseru. Ketika wanita itu mendengar kata-kata sembrono itu, dia langsung memarahi, berani. Ini Presiden Xiao Mu, Presiden Rumah Sakit Kemanusiaan. Beraninya kamu lancang. Mendengar ini, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui saling memandang. Saya telah melihat Presiden Xiao. Tiba-tiba, ketiga orang itu berada di udara. Xie Qing segera berkata, anak laki-laki itu tiba-tiba. Saya tidak tahu itu Dekan Xiao Mu. Benar-benar kejahatan untuk mati. Wanita itu mendengar ini dan mendengus. Xiao Zier, mundur. Pria parubaya itu maju dan melihat ketiganya. Meskipun saya Presiden RS Kemanusiaan, saya juga mengelola tatanan RS Kemanusiaan. Sekarang di bawah manajemen saya, itu. Xiao Zier berteriak dengan suara rendah saat ini. Ayah, anak baik, Putri Din dan Din. Xie Qing mengedipkan mata pada Mu Yun. Mengapa? Mu Yun berkhotbah. Dekan Xiao Mu, lihat putrinya. Aku memberinya 8/9. Dia terlihat baik. Sayangnya, dia pemarah dan tidak bisa memberi terlalu banyak. Ketika saya mendapatkan putrinya, saudara-saudara kita tidak akan memanggil angin dan hujan di kuil Tao ini. Mu Yun melirik Xie Qing. Apakah kamu begitu cepat melupakan Li Qingsuemu? Xie Qing berkata dengan tidak puas, aku tidak lupa. Menurutku tidak ada terlalu banyak wanita. Petik 2. Pada saat ini, beberapa sosok datang dari kejauhan. Penatua pertama memberi hormat kepada Presiden Xiao Mu. Xiao Mu melihat ketiganya. Gu Yi, Su Huan, Wen Hongxuan, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui bilang kau ingin membunuh mereka. Xiao Mu berkata dengan samar. Mendengar ini, Gu Yi langsung tampak tercengang dan buru-buru berkata, Dekan Xiao, bagaimana kita bisa begitu berani? Membunuh sesama murid kita adalah kejahatan besar,
Tapi kita tidak berani. Kita bertiga akan melangkah ke dunia suci dan memasuki halaman Tiandao atau halaman terowongan. Bagaimana kita bisa membuat kesalahan besar dan merusak masa depan kita? Mendengar ini, Xiao Mu mengangkat alisnya. Xie Qing berkata sambil tersenyum, Din Xiao, semuanya sudah mati. Jika Anda bertanya kepada saya tidak akan mengenalinya. Mendengar pembukaan Xie Qing, Gu Yi dan ketiganya saling memandang. Di kedalaman matanya, ada rasa kematian yang tak terpulihkan. Mereka khawatir Lou Pingsheng, Ren Ze dan Dai Peng akan gagal. Agar aman, mereka mengirim Li Chongshan dan Su Moying. Tanpa diduga, kebetulan Din Xiao Mu mengetahuinya. Hanya bisa dikatakan bahwa ketiga bajingan ini memiliki kekuatan dan keberuntungan. Adik seperguruan Xie Qing tidak bisa begitu saja membuka mulutmu dan datang. Wen Hongxuan tersenyum dan berkata, mengapa kami harus mengirim seseorang untuk membunuhmu? Kami harus memiliki dasar untuk berbicara dan melakukan sesuatu, bukan spekulasi subjektif. Jika itu sangat tidak berdasar, buka mulutmu dan datanglah. Hati-hati, kamu tidak tahu hari apa. Kamu akan berada dalam masalah besar. Apakah kamu ancaman? Mu Yun keluar saat ini, menatap Wen Hongxuan dan berkata sambil tersenyum, tidak baik mengancam di depan Presiden Xiao. Wen Hongxuan menatap Mu Yun dengan sepasang mata. Ini adalah pengingat yang baik dari kakak seperguruan. Di rumah sakit kemanusiaan, alam aman, tetapi di menara pencerahan dan wilayah Donghua, jika ketiga adik seperguruan keluar, mereka akan berada dalam bahaya. Keluarga Mo, Sekte Jinglei, dan Sekte Guiyuan belum berurusan dengan Akademi Yuding kita. Jika kamu bertemu mereka, begitu memberontak, akan ada masalah besar. Mu Yun mendengar ini dan tersenyum. Aku menyesal mendengar kakak seperguruan itu khawatir, tapi Mu Yun melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan momentumnya melonjak. Secara bertahap merosot, lapisan batas yang menutupi permukaan tubuh. Kaisar, tahap awal. Pada saat ini, mata Wen Hongxuan sangat dingin, dan tinjunya terkepal erat di jubah lengannya. Dia ingin melakukannya sekarang dan segera membunuh Mu Yun. Provokasi buah merah ini membuatnya tak tertahankan. Mu Yun, dalam waktu sesingkat itu, mencapai masa-masa awal kaisar. Kecepatan seperti itu, kejar mereka bertiga, waktunya akan sangat cepat. Cukup, teriakan terdengar saat ini. Nada suara Xiao Mu saat ini sepertinya mengandung nafas keterkejutan dan kekaguman, menekan nafas semua orang yang tinggal di lapangan. Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya aku mencari tahu. Petik 2. Kami bersedia dihukum. Gu Yi membungkuk saat ini dan berkata, jika masalah ini ada hubungannya dengan kita, aku bertiga akan dihukum secara sukarela. Presiden Xiao Mu bersenandung dan berkata lagi, ini yang terbaik. Mu Yun, jika kamu dipromosikan menjadi kaisar dunia, pindahlah ke loteng. Xie Qing dan Meng Zui akan bersamamu untuk saat ini. Kupikir mereka akan segera bersama. Kami akan mengaturnya saat itu. Mu Yun mengangkat tangannya dan berkata, iya. Semuanya hilang. Xiao Mu mendengus dan berkata, masalah ini tidak akan berakhir di sini. Sepatah kata jatuh, dan Din Xiao Mu berbalik dan pergi. Xie Qing menatap punggung Xiao Zier. Apakah itu terlihat bagus? Tampan? Tidak hanya bagian depannya yang menarik, tetapi bagian belakangnya juga lebih menarik. Xie Qing berkata sambil tersenyum. Pergi. Mu Yun meregangkan pinggangnya dan berkata dengan samar, kali ini, berkat pembunuhan orang-orang ini, aku telah melihat kohesi Ji Yi dan langsung dipromosikan menjadi Ji Huang. Kalau tidak, aku harus duduk di tebing dan berlatih dengan baik. Xie Qing juga menghela nafas saat ini, ya, saya merasa saya cepat. Jangan katakan itu. Sangat bagus untuk bertarung dengan kaisar. Keduanya bernyanyi bersama dan pergi dari sini. Sebagai tanda murid, loteng baru telah ditetapkan. Pada saat ini, Gu Yi. Pembunuhan itu gagal, tetapi dia memprovokasi genit. Yang lebih menjengkelkan adalah Mu Yun telah dipromosikan ke ranah kaisar. Rumah sakit kemanusiaan Bang. Tempat tinggal para murid Ji Huang. Di loteng, terdengar ledakan. Beberapa sosok berdiri di ruangan dengan hidung dan wajah memar, dan suasana tidak berani bernafas. Di depan beberapa orang, Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan marah. Sampah, banyak sampah. Gu Yi meraung, 5 orang keluar, tetapi mereka tidak berhasil. Itu yang kamu suruh kamu lakukan.
Kami bertiga akan menjadi orang suci dunia dan memasuki halaman Tiandao atau halaman terowongan. Bagaimana denganmu? Ketiganya akan dikalahkan olehmu cepat atau lambat. Pada saat ini, napas Guyi dilepaskan, dan penindasan teror menyebar kemana-mana. Murid-murid di periode Ratu Dunia dan periode Tengah Kaisar Dunia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Baiklah, Su Huan berdiri saat ini dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah akhir dari masalah. Apalagi yang harus dikatakan? Pikirkan tentang itu, kakak bela diri Wuyan, bagaimana menjelaskannya? Wuyan, 4 alam suci dunia. Di halaman Tiandao, itu juga sangat kuat. Tapi kali ini, hal-hal yang dijelaskan kacau. Temperamen Wuyan, mereka bertiga akan lebih tidak nyaman. Hari-hari awal Raja Kecil Dunia kini telah menjadi hari-hari awal Kaisar Dunia. Jika terus seperti ini, itu akan menjadi masalah besar. Bahkan sekarang, jika Mu Yun di masa awal Kaisar ingin membunuh lagi, itu akan sulit. Kecuali Mu Yun memasuki menara pencerahan. Tapi bagaimana jika Mu Yun tidak masuk sepanjang waktu? Saat ini, mereka juga sakit kepala. Rumah sakit kemanusiaan, kediaman murid Ji Huang, di Loteng. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui berkumpul bersama. Itu layak untuk hidup di ranah Kaisar Dunia. Ini jauh lebih baik daripada para murid Raja Dunia. Loteng kamarnya jauh lebih besar. Xie Qing berkata sambil tersenyum, selain itu, tidak banyak orang yang berbagi sumber langit dan bumi. Ini sangat bagus. Di rumah sakit kemanusiaan, kediaman murid Jie Huang juga merupakan loteng, tetapi hanya ada sedikit penghuni, dan terlihat jelas bahwa pola dan bahan yang digunakan dalam arsitektur lebih ketat. Bagaimanapun, alam Jiwang lebih kuat daripada Jiwang. Mereka bertiga sedang duduk di halaman sekarang. Mereka tidak khawatir seseorang dapat mendengarkan. Setiap loteng memiliki susunannya sendiri untuk dipertahankan, kecuali jika memiliki kekuatan yang kuat, seperti orang suci dunia, penghormatan dunia, dewa dunia, Del. Jika tidak, menguping tidak realistis. Kali ini, Guyi, Su Huan dan Wen Hongxuan benar-benar marah padamu. Xie Qing berkata sambil tersenyum, kamu bisa ini akan sampai ke Kaisar. Alam Kaisar Dunia, kekuatan dunia dilepaskan keluar, dan kekuatan pakaian dunia adalah perlindungan dan serangan. Ketika Anda memahami caranya, Anda melihat cara Dai Peng dan beberapa orangnya. Jika Anda memiliki pemahaman yang jelas, Anda akan menerobos. Mendengar ini, Meng Zui mau tidak mau berseru, masih kuat. Aku juga melihatnya, tapi aku tidak menerobos. Itu karena kamu tidak mencapai batas. Xie Qing tertawa, mata Mu Yun tenang saat ini. Kamu tidak ingin pergi ke menara pencerahan baru-baru ini. Kekuatan Raja Dunia telah stabil di tahap selanjutnya, dan selanjutnya kamu harus mundur. Pergi ke aula khotbah, duduk di tebing, pahami baik-baik, jangkau Kaisar, dan kita akan memasuki menara pencerahan lagi. Iya, Mu Yun berkata lagi, aku akan pergi ke gerbang arai dan mempelajari cara skill arai. Mu Yun sekarang berada di tahap awal Kaisar. Dia tidak pernah melepaskan susunannya. Apalagi sekarang, mengetahui bahwa ibunya Ye Yuxi adalah penyihir arai yang kuat, Mu Yun tidak akan menyerah pada cara arai. Saat ini, mata Mu Yun tenang. Pada saat susunan dewa tertinggi, dia telah meletakkan dasar yang kokoh. Ketika dia mencapai level larik batas, dia bisa melangkah lebih jauh. Arai batas, dengan kekuatan langit dan bumi, memadatkan pola batas dan berkumpul menjadi sebuah arai. Misalnya, di seluruh dunia hari ke-7, ada susunan transmisi besar dan kecil di mana-mana, yang dapat dibangun oleh divisi susunan batas. Arai dapat mengalahkan ratusan musuh dan memaksimalkan kekuatan. Apakah Anda seorang alkemis atau ruang pemurnian alat, meskipun Anda memiliki banyak kontak, Anda juga memiliki batasan tertentu. Lagi pula, bergantung pada kekuatan Anda untuk mengandalkan kontak Anda dan menghadapi pembunuhan pada saat-saat kritis. Divisi arai batas selalu kuat. Selain itu, di semua sekte besar, keluarga, dan ras, pembagian susunan batas juga merupakan sosok yang sangat diperlukan dalam membangun dan memelihara susunan pertahanan sepanjang waktu. Saya terdiam sepanjang malam. Keesokan paginya, Meng Zui dan Xie Qing ada di kamar dan tidak keluar. Meng Zui mendengarkan ceramah yang ditinggalkannya lagi. Xie Qing memahaminya dengan tenang. Mereka juga punya janji. Mereka melakukan urusan mereka sendiri di pagi hari dan pergi duduk di Daoya bersama di sore hari.
Mu Yun keluar pagi-pagi dan langsung pergi ke gerbang susunan. Rumah sakit kemanusiaan, sebagai kelas pertama rumah sakit Yuding, juga merupakan kelas terbesar. Terbagi menjadi 4 pintu. Gerbang susunan, gerbang dan, gerbang senjata, dan gerbang seni bela diri. Umen dibagi menjadi 3 bagian, balai khotbah, tebing jalan duduk dan menara pencerahan. Dari latihan menjelaskan, ke latihan pemahaman diri, dan kemudian ke latihan percobaan. Integrasi ketiganya adalah cara terbaik untuk mengembangkan seni bela diri. Gerbang susunan terletak di rumah sakit kemanusiaan, di antara pegunungan, mencakup area yang luas. Ini adalah fondasi gerbang bagian dalam halaman sesepuh dan formasi Danki. Dapat dikatakan bahwa ini juga merupakan tempat para tetua menjaga gerbang dalam dan formasi Danki. Saat ini, Mu Yun datang ke celah gunung terbuka dari 2 gunung. Jalur gunung berjarak ratusan kaki dan telah dibangun pintu kayu. Sebuah pintu kayu di tengah dengan 2 karakter tertulis di atasnya. Gerbang susunan. Mu Yun menghela nafas saat melihat pemandangan arsitektur yang megah. Ini hanya tempat paling dasar dari pasukan kelas 2, tetapi gerbangnya sederhana dan mewah. Kayu yang digunakan untuk pintu kayu itu adalah kayu harum 100.000 tahun. Itu memancarkan aroma samar sepanjang waktu, menenangkan pikiran dan menenangkan jiwa. Saya khawatir hanya paviliun di Yuan dan paviliun Tianji yang dapat melampaui ini di surga ke-9. Kelas 2 itu, sebaliknya, jauh dari kata baik. Murid dari rumah sakit kemanusiaan, kirim 100 orang, dan pasukan kelas 2 akan habis. Itu aturannya. Aturan di Changlan. Ini tidak sesederhana berteriak ketika Anda menunggu sampai jam 9. Bagian atas piramida adalah bagian atas piramida. Ini adalah aturan yang dikembangkan oleh perkembangan seni bela diri yang didorong oleh sejarah. Siapa yang bisa tidak patuh? Anda tidak dapat mematahkannya kecuali Anda memiliki kekuatan besar. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di depan pintu susunan dan tertegun sejenak. Apa pekerjaanmu? Pria muda yang menjaga gerbang bertanya saat melihat Mu Yun berdiri lama sekali. Halo, kakak senior. Mu Yun berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, Mu Yun, seorang murid dari Akademi Tao, mempraktikkan keterampilan susunan dan mencapai puncak master susunan dewa tertinggi. Sekarang dia ingin mempelajari keterampilan susunan dan menjadi master susunan kelas 1 di dunia, gerbang susunan. Oh, nada murid itu juga sopan. Ini adalah dunia tanpa batas, 9 dunia celestial, divisi dan, divisi instrumen, dan divisi susunan. Status, itu pasti kelas 1. Bahkan jika Mu Yun menjadi Master Arai kelas 1 tingkat terendah, dia akan memiliki status di Akademi Tao ini. Divisi susunan batas kelas 1, bagaimanapun, merevisi dan membangun susunan batas kelas 1 di banyak tempat di rumah sakit kemanusiaan. Ada hadiah untuk membantu membangun dan memperbaiki larik batas level 1. Di rumah sakit kemanusiaan, divisi dan, divisi senjata, dan divisi susunan adalah yang terkaya. Murid dan master adalah pria yang memurnikan dunia dan pengrajin adalah orang yang memurnikan dan memperbaiki peralatan batas. Inilah yang harus diminta oleh murid biasa. Divisi susunan lebih langka dan berharga bagi rumah sakit kemanusiaan. Misalnya, kostum Mu Yun dan yang lainnya memiliki susunannya sendiri, dan loteng tempat mereka tinggal juga memiliki susunannya. Untuk mencegah menguping, menyelinap dan sebagainya. Setiap larik adalah larik batas level 1 paling dasar. Ini juga yang tidak bisa diminta oleh murid biasa. Misalnya, jika beberapa murid ingin membangun susunan apapun di kediaman mereka sendiri secara pribadi, mereka harus beralih ke murid yang mengetahui susunan di gerbang susunan. Ini juga merupakan transaksi koin giok. Baik Master Arai dan serta Master Instrumen dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan posisi yang sesuai di sekolah Tao ini. Mu Yun, kan? Penjaga gerbang memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin belajar, kamu harus terlebih dahulu membuktikan bahwa kamu adalah Master Arai Dewa tertinggi. Selain itu, setelah menjadi guru susunan batas kelas 1, kamu harus melayani rumah sakit kemanusiaan kami untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah layanan gratis. Ini adalah biaya pengajaran. Mu Yun mengangguk. Saya mengerti. Nah, kalau begitu, ikut aku. Pria muda itu menatap Mu Yun dan tersenyum. Aku akan membawanya masuk. Suara dingin terdengar saat ini. Kakak bela diri Xiao Zier. Saya melihat wanita dingin di samping dekan Xiao Mu tadi malam. Siang San,
Aku akan membawanya masuk. Suara Xiao Zier acuh tak acuh dan tidak memiliki perasaan saat ini. Dia langsung pergi ke gerbang arai. Mu Yun melengkungkan tangannya dan segera mengikuti. Dari mana asalmu sebelumnya? Tingkat teratas susunan dewa tertinggi. Xiao Zier menatap Mu Yun dan berkata lagi, apa yang aku tanyakan dan apa yang kamu jawab, katakan saja yang sebenarnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Xiao Zier melanjutkan, nanti, aku akan membawamu ke ujian. Jika kamu bisa melemparkan susunan dewa tertinggi dan mengumpulkan pola batas. Ya, kata Xiao Zier, memimpin Mu Yun ke lapangan seni bela diri di gerbang susunan. Ucang berdiameter 100 kaki dan dikelilingi oleh tembok batu setinggi 10 meter. Bidang seni bela diri kosong. Xiao Zier melambaikan telapak tangannya saat ini. Token murid bersinar saat ini. Sementara token muridnya berkedip, Mu Yun dengan jelas menemukan bahwa karakter matriks terukir di tokennya, yang jelas, adil, dan kecil. Dan setelah rangkaian kata itu, dengan 2 batang emas. Divisi susunan batas tingkat 2. Mu Yun berseru. Tanda ini adalah perwakilan dari identitas. Xiao Zier adalah divisi susunan batas kelas 2. Pada saat ini, Xiao Zier berkata lagi, di rumah sakit kemanusiaan, divisi susunan batas sekunder sudah memenuhi syarat untuk menilai apakah orang lain dapat memasuki gerbang susunan. Mu Yun mengangguk. Nah, sekarang masuk ke lapangan dan buat garis besar susunan dewa tertinggi. Ya, Mu Yun melangkah keluar dan datang ke tempat tersebut. Dengan jentikan jari, garis susunan mengembun saat ini. Ribuan jalan hampir menutupi bidang seni bela diri. Dengan munculnya pola-pola larik tersebut, mereka secara bertahap diintegrasikan dan diintegrasikan ke dalam larik besar. Iya, Xiao Zier berkata saat ini, biarkan aku melihat pola batas kohesi. Mu Yun menyingkirkan arai. Jari-jari kedua tangannya bergerak. Secara bertahap, garis batas mengembun. Pola batas. Lebih sulit untuk dipadatkan daripada pola larik tertinggi. Gaya batas merosot, dan susunan batas juga merupakan semacam transformasi. Saat ini, pola batas muncul di telapak tangan Mu Yun. Lalu, cara kedua, cara ketiga. Akhirnya, pola batas mencapai 10 jalan dan Mu Yun berhenti. Mata Xiao Zier sedikit berbinar saat melihat pemandangan ini. 10 pola batas sudah cukup untuk menguraikan susunan batas. Pola batas, tetapi sulit untuk disempurnakan. Mu Yun tampaknya memiliki dasar yang kuat. Iya, Xiao Zier melambai saat ini, dan Mu Yun menyingkirkan 10 pola batas. Bahkan, dia bisa terus memadatkan garis batas. Selama masa tidur selama ribuan tahun, tubuhnya tidak bisa bergerak, tapi kepalanya bisa berpikir. Saat itu, saya sedang berpikir tentang bagaimana memadatkan garis batas dan memperkuat kecepatan garis batas. Pikiran ini 1000 tahun. Dalam waktu singkat setelah bangun dan setelah tiba di kuil Tao, dia berlatih setiap hari, yang juga akan memadatkan pola batas. Sekarang dia hanyalah pola batas, memadatkan 100 cara, yang tidak menjadi masalah. Xiao Zier membawa Mu Yun keluar aula dan berkata perlahan, sekarang kamu memenuhi syarat untuk menjadi master susunan batas kelas 1. Arai batas tingkat pertama dapat diatur dengan 10 pola batas. Tentu saja, ini yang paling sederhana. Yang lebih sulit adalah 30 pola batas, 70 pola batas, dan 100 pola batas. Jika ada lebih dari 100 garis batas, itu adalah susunan batas sekunder. Lebih dari 1000 garis batas adalah susunan batas 3 tingkat, dan lebih dari 10.000 garis adalah susunan batas 4 tingkat. Lebih dari 20.000 jalan, untuk susunan batas 5 tingkat. Di luar 40.000, itu adalah susunan batas 6 tingkat. Suara Xiao Zier sulit untuk menyembunyikan kerinduannya. Sebagai master susunan batas, semua orang ingin menjadi eksistensi yang kuat. Sekarang saya mengumpulkan pola batas dan memiliki 1000 batas. Jika ada satu lagi, saya akan menjadi master susunan batas level 3. Xiao Zier memandang Mu Yun dan berkata, kamu bisa mengumpulkan 10 cara. Catat saja token muridmu di sini. Ketika kamu berlatih susunan batas dan dapat mengatur sendiri 10 susunan batas kelas 1, kamu bisa menjadi yang pertama master arai batas kelas. Tentu saja, ini adalah penilaian yang ditetapkan di pintu arai. 10 arai batas kelas 1 yang dinilai juga relatif sederhana. Kata Xiao Zier, dan token muridnya melayang di depan dia. Token murid ini mencatat semua pesan kami. Ketika Anda menjadi divisi susunan batas kelas 1,
lulus ujian dan mencatatnya. Arai kata mewakili arai mage, dan 2 batang mewakili level kedua. Ini sangat sederhana, kata Xiao Zier, dan Mu Yun mendengarkan dengan seksama. Aku dengar ada tempat khusus untuk menyimpan peta arai di dalam pintu arai. Bisakah kamu masuk sesuka hati? Mendengar pertanyaan Mu Yun, Xiao Zier berkata sambil tersenyum, kamu berbicara tentang gedung susunan. Tentu saja, kamu tidak masuk sesuka hati. Gerbang rumah sakit kemanusiaan kami hanya memiliki 2 lantai. Ada 4 lantai di sisi lain gunung bagian dalam. Neishan, Mu Yun tidak mengerti. Xiao Zier berkata sambil tersenyum, murid rumah sakit kemanusiaan juga dikenal sebagai murid dari gunung luar, murid dari rumah sakit surgawi dan terowongan, dan murid dari rumah sakit putra orang suci juga dikenal sebagai murid gunung bagian dalam. Para murid dari gunung bagian dalam, 3 alam dunia suci, dunia yang dihormati dan dunia dewa. Gerbang susunan dari gunung bagian dalam memiliki lebih banyak bagan susunan. Misalnya, jika Anda dapat menyatukan susunan batas 3 tingkat dan menjadi divisi susunan batas 3 tingkat, Anda dapat langsung memilih untuk memasuki halaman Tiandao atau halaman terowongan. Lagi pula, posisi pembagian susunan batas sangat tinggi. Mu Yun mengangguk. Rumah sakit kemanusiaan adalah yayasan dari rumah sakit Yuding, tapi itu hanya yayasan. Inti dari halaman Yuding masih di halaman Tiandao, halaman terowongan dan halaman Shengzi tingkat tertinggi. Masuk ke loteng dan rekam pesannya. Xiao Zier memandang Mu Yun dan berkata, jika kamu suka, kamu bisa mengikutiku. Aku adalah master susunan batas kelas 2 dan memenuhi syarat untuk membimbing penanaman susunan batas. Mendengar ini, Mu Yun tertegun.